Letare, bersukacitalah, jangan terlambat. Beberapa tahun terakhir, kita kehilangan beberapa imam yang relatif masih muda karena sakit yang ketika ketahuan sudah parah, lalu meninggal. Kalau kita jujur, kita bisa menemukan bahwa sebetulnya yang bersangkutan sendiri sudah melihat dan mengalami ada tanda-tanda sakit, ada gejala-gejala tak normal. Tapi seperti biasalah, diabaikan, diremehkan, tidak apa-apa. Tambah vitamin aja cukup, pakai painkillers beres. Alihkan ke kerja atau olahraga, hilang sudah. Terlalu percaya diri. Kita ignore, kita tak mau mengakui bahwa ada tanda-tanda dan gejala-gejala penyakit itu. Lama-lama, tanda-tanda itu kian serius, lebih mengganggu, lebih sering muncul, lebih sakit. Toh masih tawar-menawar dengan dokter. Nantilah dok, masih sibuk. Sampai akhirnya ditegur uskup, baru ke rumah sakit. Dan ternyata hanya untuk mendengar vonis. Mulailah hari-hari perawatan yang panjang, lama, juga yang mahal, dan menelantarkan karya pastoral dan lain-lain. Beberapa harus berakhir dengan kematian. Saudara-saudariku, mengabaikan, menyepelekan, tak mau mengakui tanda-tanda buruk pada kesehatan, pada kehidupan, bisa tiba-tiba berubah fatal, berakhir bencana, berujung penyesalan. Dan betapa kita sering mengabaikan tanda-tanda, gejala-gejala ketidaknormalan dalam tubuh, dalam jiwa, dalam hidup beriman. Tidak apa-apa, kecil itu. Seperti orang Israel, ketika hidupnya sejahtera, mulai lupa pada Tuhan, mulai ikut-ikutan ajaran kafir, mulai beralih ke dewa-dewi sekitar, ke berhala-berhala tetangga, mulai meninggalkan janji setia pada Tuhan, mulai coba-coba ajaran baru, aliran baru yang lebih enteng, lebih mudah dan tidak berat. Ketika ditegur, dianggap tidak apa-apa, soal sepele saja. Akhirnya mereka jadi kafir dan berpaling dari Tuhan. Mereka baru sadar ketika sudah berada di pembuangan. Begitu juga kita, meremehkan tanda-tanda negatif dalam hidup. Kemalasan beribadat, cuek dengan perintah Tuhan, mulai jajan-jajan kiri kanan, cari-cari ajaran yang mudah, mulai tawar-menawar dengan iman. Semua sama saja kok menuju Tuhan. Semua oke-oke saja, yang penting masih ada nama Yesus di sana. Berpacaran dengan yang tidak seiman, tetapi menganggap gampang, sepele, bisa diatur. Saya ikut-ikut dulu, nanti saya tarik. Dan kita mulai membiarkan diri hanyut, sambil anggap biasa, tak apa-apa. Lalu akhirnya baru sadar, sudah terlanjur, sudah di pembuangan. Sudah ada yang luka, sudah ada yang kena bisa, sudah ada yang kena racun, sudah terpagut seperti orang Israel dalam bahaya mati oleh racun dan bisa ular padang gurun. Saudara-saudariku, kita sering tidak mau mengakui adanya tanda-tanda negatif, gejala-gejala buruk, benih-benih pelanggaran dalam hidup kita. Kita biarkan, kita tidak cepat mencegah, kita mengabaikan sampai akhirnya telat, terlambat, sudah stadium 4 atau 5. Tinggal menghitung hari. Kita baru sadar saat tidak berdaya, kita hanya bisa menyerah. Sangat perlu mengakui, menyadari apa yang salah sejak awal, sejak dini, sebelum dia menjadi lebih kuat dan menguasai kita. Perlulah remote control ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Cepatlah mencari pertolongan pertama. Yang sakit, yang terluka, yang dalam bahaya,
pandanglah Dia yang ditinggikan. Biasakan mencari Tuhan Sang Penyembuh. Tuhan berkasihan dan menawarkan Sang Penyembuh. Pandanglah ke tiang, ke ular tembaga yang digantung tinggi, seperti simbol salib dan ular di apotik-apotik, yang tidak lain adalah lambang Kristus yang ditinggikan di salib, yang menyembuhkan, mengampuni, menyelamatkan, dan menebus. Pandanglah, jamahlah, raihlah, maka kamu tidak akan binasa. Mengapa berlama-lama dalam sakit dan kemalanganmu? Mengapa tak bergegas, tak rajin, tak setia mendatangi, memandang, mencari Dia yang ditinggikan untukmu? Jangan lalai. Inilah saatnya teristimewa di masa Prapaskah, masa dimulainya ibadat-ibadat tobat. Orang sakit tidak bisa buat banyak, orang sehat bisa buat banyak. Jika kita sehat, kita pun bisa berbuat banyak, bertumbuh lebih subur, menghasilkan buah lebih berlipat ganda. Kita bisa lebih mungkin menjadi ciptaan Tuhan yang utuh, penuh, dan sempurna. Bawalah segala luka-lukamu, minta dan kamu akan mendapat penyembuhan. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengutus putranya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup dan keselamatan dan tidak binasa. Kapan dan di mana kita bisa bertemu Yesus yang ditinggikan? Di Golgota? Tidak juga. Di Ekaristi. Yesus ditinggikan seperti ular tembaga di gunung di setiap Ekaristi. Saat imam mengangkat tubuh Tuhan dan darah kudusnya, pandanglah, tengoklah, mohonlah, berserulah untuk kesembuhan emosi, trauma, luka batin, fisik, finansial, relasi, semangat beriman, mental, moral, sisi-sisi gelapmu. Dia yang begitu besar kasih-Nya memandang kita agar kita tidak binasa. Kita bisa bertemu dengan Yesus yang ditinggikan di dinding-dinding rumah-rumah kita. Selalu ada salib yang ditinggikan. Apakah kamu sering memandang, bermohon, memberi hormat, salam, dan menerima kekuatan darinya? Apakah engkau sering secara pribadi atau bersama-sama satu keluarga berdiri memandang Dia, berlutut bersujud menatap Dia yang ditinggikan di rumahmu dan mohon aneka penyembuhan? Nasihat Paulus sangat perlu kita perhatikan. Kita adalah ciptaan Allah, buatan Allah sendiri. Kita ini made in God. Kita ini mulia. Ada banyak daya kebaikan pada kita. Kalau toh kita berdosa, maka Tuhan yang rahim dan setia akan membangkitkan kita dari kematian dosa. Kita diajak untuk selamat, untuk bangkit oleh berkat dan rahmat keselamatan yang adalah pemberian gratis Allah. Umat Israel yang dibebaskan dari perbudakan menjadi umat Allah yang baru, yang mampu membangun bait Allah baru di Yerusalem. Kita juga ciptaan Allah, buatan Allah. Marilah menjadi manusia baru, penuh daya hidup yang baru. Minggu ini akan dimulaikan rangkaian pelayanan sakramen pengampunan maupun ibadat tobat dengan absolusi umum. Inilah saat maha indah. Bawalah segala tanda-tanda sakit, gejala-gejala negatif dalam tubuh dan jiwa kita. Jangan anggap remeh, jangan sepelekan tanda-tanda itu. Carilah Sang Penyembuh, Ekaristi, sakramen pengampunan, di mana Ia tidak menghukum dan menghakimi. Ia justru membebaskan dari kebinasaan dan menawarkan pengampunan. Ayo, rayakanlah. Letare, bergembiralah, jangan tunda-tunda, jangan terlambat, bawa segala sakit, temuilah Sang Tabib Rohani. Selamat hari Minggu Letare, semoga kita mengalami sukacita seperti orang Israel yang lepas dari perbudakan, yang sembuh dari pagutan ular berbisa,
Semoga kita bergembira oleh sakramen rekonsiliasi dan ibadat tobat dengan absolusi umum. Semoga kita gembira karena menjadi ciptaan baru, sungguh-sungguh made in God, buatan tangan Tuhan. Mari dalam misa ini, dalam doa pribadi dan bersama, kita memandang Dia yang ditinggikan dan berseru, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami. Tuhan Yesus.